Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adri Bagus Satria dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan aplikasi sistem logistik menggunakan Microsoft Visual Studio. Pada sistem logistik ini terdapat beberapa form, yaitu form barang, daftar, konsumen, login, menu, pengguna, dan supplier. Untuk pembuatan form ini bisa dilakukan dengan cara klik kanan pada folder, add new item, pilih Windows Form, lalu klik add. Untuk login form ini dibutuhkan 2 buah text box untuk input teks, lalu 4 label untuk memberi keterangan, dan 3 button. Supaya login ini terkoneksi dengan database, username dan passwordnya mengambil data yang berasal dari database, maka dibutuhkan kelas server dan koneksi untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Server disetting sesuai nama database yang dibuat. Maka jika tombol login diklik, maka akan menutup form login dan memunculkan form menu. Untuk login kelasnya sendiri akan mengecek username dan password yang berada di database. Apabila username dan passwordnya sama, maka login akan tertutup dan berpindah ke form menu. Jika username dan password tidak terdapat di database, maka login akan ditolak. Contoh, ya, ini tidak dapat login karena username dan password tidak terdapat pada database. Jika username dan password terdapat pada database, maka form akan tertutup dan membuka form menu. Jika belum memiliki username dan password, dapat menggunakan button daftar untuk menambahkan username dan password ke dalam database yang bisa digunakan untuk login. Contohnya, pada username dan password ini, jika diklik daftar maka akan tersimpan di dalam database. Jadi lihat, username dan password sudah tersimpan ke dalam database. Dan dapat digunakan untuk login. Untuk kelas pada pengguna ini akan
mengkoneksikan ke database logistik, lalu menyimpan username dan password yang diinputkan ke dalam tabel pengguna. Pada bagian penggunaan form akan ditampilkan oleh saya, Lina Nurhasanah. Di sini sebelumnya akan melakukan perkenalan dulu. Button yang digunakan adalah simpan, hapus, dan ada menu. Dan di bagian sini terdapat kolom isi yang berupa username dan password. Di sini juga ditampilkan sebuah grid view untuk menampilkan hasil daripada username dan password yang telah diisi. Pada selanjutnya, kita akan memperkenalkan scriptnya. Di sini menggunakan sebuah folder yang bernama model. Nama lain daripada pengguna yaitu PG. Ini merupakan source coding untuk tampil data. Dan pada bagian button simpan terdapat sebuah message box apabila sudah menambahkan data. Di sini ada tertulis tambah data berhasil, kemudian data telah ditambahkan. Tambah data. Message box buttonnya berupa OK dan message box iconnya berupa sebuah informasi. Di sini pada bagian hapus button klik. Saat Anda mengklik button hapus, akan muncul sebuah message pesan, yaitu yakin akan dihapus, kemudian hapus data. Message box buttonnya berupa yes atau no, dan message box iconnya berupa sebuah question. Dan apabila mengklik yes, maka hapus data berhasil. Nah, ini merupakan tampilan daripada registrasi logistik. Ini untuk button pengguna. Di sini seperti ini. Pada sebelum kita masuk login terdapat username dan password admin. Nah, sekarang kita tambahkan sebagai username. Maka muncul pesan yang seperti ini, tambah data berhasil. Ketika Anda mengklik OK, username dan password telah ditambah. Kemudian untuk menggunakan button hapus, seperti ini. Kemudian untuk kembali ke menu seperti ini. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakim Ania Saburi dari T2B kelompok 5. Ingin memberikan penjelasan pembuatan menu form dan juga supplier form. Oke, langsung saja. Untuk membuat tampilan menu pada tugas kelompok 5 data logistik, di sini terdapat 5 tombol. Yang pertama ada tombol supplier, konsumen, barang, pengguna, dan juga exit. Untuk membuat tombol pada tampilan tersebut, kita cari terlebih dahulu di toolbox, kemudian cari yang namanya button. Jika sudah, drag pada tampilan formnya. Nah, setelah itu, untuk misal ingin menamai tombol tersebut, contoh tombol supplier. Nah, jika ingin memberikan nama pada tombol tersebut, caranya adalah cari pengaturan properties yang biasanya di pojok kanan bawah, atau tidak kita ke klik view di pojok kiri, kemudian bawah cari yang namanya properties windows. Nah, jika sudah ketemu, maka kita cari menu yang namanya text. Nah, di sini untuk mengubah
teks yang berada di tombol button, yang keluar pada tombol button. Contoh ini supplier, maka ini supplier, dan juga konsumen, pengguna, barang, dan juga exit. Di sini nama pada, kemudian jika kita scroll ke atas terdapat name-nya ini digunakan pada saat nama lain dari tombol button tersebut, tombol tersebut ketika melakukan pengkodingan. Contoh, di sini saya menamai dengan subbutton, subbtn. Maka jika kita klik 2 kali tombol suppliernya, maka di sini akan muncul sesuai nama pada name subbtn-nya seperti ini. Tidak mesti harus diganti, cuman agar lebih mudah ketika mencari button tersebut. Nah, kemudian bagaimana caranya jika kita mengklik 5 tombol tersebut, kemudian masing-masing contoh kita mengklik tombol supplier, maka akan keluar supplier form, atau konsumen akan keluar konsumen form. Nah, untuk membuat seperti itu, maka klik 2 kali, misalnya tombol supplier, kita klik 2 kali. Kemudian di sini pada subbtn-nya, jika button sub diklik, maka akan menampilkan form supplier. Nah, sini kita panggil terlebih dahulu karena di sini kebetulan nama formnya supplier form, maka panggil supplier form. Kemudian diberi nama, setelah itu new supplier form, kurung tutup. Kemudian subform.show untuk menampilkan supplier formnya. Kemudian this.head yaitu untuk menyembunyikan menu formnya karena sudah masuk ke supplier form. Kemudian untuk konsumen sama seperti supplier. Untuk konsumen, barang, pengguna sama seperti supplier, yaitu dengan memanggil formnya. Contoh untuk konsumen yaitu konsumen form, untuk barang yaitu barang form, dan juga pengguna yaitu pengguna form. Nah, setelah itu untuk tombol exit jika kita klik maka akan keluar dari aplikasi tersebut. Nah, di sini saya menggunakan application.exit, maka dia akan langsung keluar dari aplikasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya, tampilan pada menu supplier form. Di sini saya menggunakan combo box, kemudian text box, kemudian ada date time picker, kemudian ada tombol, ada button, sini ada data grid view, dan juga label. Label yaitu untuk memberi keterangan isi urutan-urutan dalam pengisian datanya. Untuk yang pertama, sama seperti menu, yaitu untuk combo box berada di toolbox yang bernama combo box, text box, kemudian date time picker, semua berada di toolbox sebelah kiri. Nah, setelah itu sebelum kita menggunakan mengaplikasikannya, kita membuat terlebih dahulu kelas suppliernya. Nah, di sini kita membuat atribut-atribut yang terdapat pada tabel supplier, yaitu berisi kode, nama, jumlah, dan juga tanggal sesuai dengan tampilannya. Nah, di sini untuk mengoneksikan ke DP servernya, dan query untuk menampung select insert dan lain-lain
untuk mengandung perintah-perintah untuk select, insert, dan juga lain-lain. Nah, setelah itu kita membuat propertiesnya. Yang pertama saya untuk contoh yaitu properties dari kode. Nah, di sini saya menamai public string kode, kemudian kita set propertiesnya sama dengan value atau harus isi kemudian karena jumlahnya ini int, maka yang ditulis hanyalah public int bukan public string karena jumlah bersifat angka. Kemudian set jumlah sama dengan value. Untuk nama dan tanggal sama seperti kode. Setelah itu kita membuat metode untuk mengecek apakah data tersebut sudah ada atau belum. Di sini public dan metode public bool bernama apakah ada stringnya yaitu nama. Bool cek sama dengan false. Untuk query-nya untuk sini untuk menampilkan select from supplier where nama. Jadi ini adalah untuk menampilkan tabel supplier dengan nama yang diketik pada saat di tampilan formnya. Kemudian karena menggunakan select, kita menggunakan eksekusi query. Kemudian membuat metode simpan dengan insert into supplier, yaitu insert ke tabel suppliernya, kemudian isi. Nah, di sini isi dari atribut nama, atribut jumlah, tanggal, dan juga kode. Kemudian karena menggunakan insert, maka dia menggunakan eksekusi non query. Kemudian untuk void metode hapus ini menggunakan nama. Untuk query-nya yaitu delete from supplier where nama yaitu menghapus dari tabel supplier dengan nama yang diketikkan. Karena di sini menggunakan delete berarti dia menggunakan eksekusi non query. Kemudian membuat metode menampilkan semua yang ada di dalam data tabel suppliernya, yaitu dengan cara select from supplier. Yaitu karena select maka menggunakan eksekusi query. Nah, untuk selanjutnya untuk menyimpan untuk mengaplikasikannya, klik 2 kali pada form tersebut, mau disimpan, hapus, atau yang lain-lain bebas. Nah, di sini kita menggunakan modelnya karena kelas suppliernya pada menu pada folder model ya. Kemudian kita menggunakan using model. Nah, karena kita membutuhkan kelas supplier, maka kita panggil terlebih dahulu kelasnya supplier menu supplier. Kemudian sini karena kode tersebut berhubungan dengan form barang, maka di sini kita memanggil kelas barangnya. Kemudian di sini membuat metode bersihkan, yaitu ketika kita habis menginput suatu data, maka langsung data yang ada di form, tulisan yang ada di formnya maka langsung menghilang atau hapus. Itu dengan cara karena combo box yaitu kdcmb.text sama dengan tanda petik. Kemudian untuk text box yaitu dengan nama. Kemudian untuk text boxnya yaitu textbox.clear. Nah, di sini sebelum itu di sini saya menamakan combo boxnya dengan nama kdcmb, kemudian nama barang nmtxt, juga jumlah namanya jmltxt, kemudian untuk type picker tetap. Nah, kemudian untuk menampilkan data pada
pada form tersebut. Nah, sini saya menamai data grid view-nya dengan nama sub.dgv. Nah, kemudian sini kita ketikkan dulu sub.dgv.data source sama dengan subnya yaitu dari supplier form kelas supplier, kemudian tampil semua juga berarti yang mengeksekusi tampil semua yang berada mengeksekusi metode tampil semua yang berada di kelas supplier. Kemudian jika kita mengklik simpan, maka data yang sudah diketikkan pada form tersebut akan tersimpan pada database, yaitu dengan cara if sub apakah ada dalam kurung nama txt.text, kemudian sub.nama sama dengan nama txt.text, yaitu isi dari kelas supplier nama txt, nmtxt.text yaitu isi dari nama barangnya, untuk jumlah txt isi dari jumlah yang diisi pada form tersebut. Kemudian untuk kode, karena kode mengambil dari form barang, maka di sini menggunakan kelas barangnya ambil kode barang by nama. Kemudian sub.simpan. Nah, metode simpan ini yang berada di kemudian sub.simpan. Simpan ini adalah kelas dari supplier yang metode simpan. Nah, kita panggil pada simpan BTN-nya. Kemudian message box untuk menampilkan informasi apakah data tersebut berhasil diinputkan atau tidak. Kemudian bersihkan. Ini adalah metode di atas, yaitu kemudian memanggil void bersihkan, tampil data, dan untuk kdcmb.focus yaitu untuk jika kita sudah berhasil menginput suatu data, maka langsung kursornya akan menuju ke kode CMB. Kemudian untuk sini void isi barang yaitu menampilkan kode-kode untuk menampilkan kode-kode barang yang ada di barang form supaya kode barang di supplier muncul. Seperti itu, seperti menghubungkan kode memiliki relasi kode barang pada supplier memiliki relasi pada barang form. Nah, sini kita membuat metodenya. Sini data sama dan barang tampil semua. Barang sini adalah kelas barangnya di model. Kemudian bagaimana kita menampilkan isi pada database, kita klik dulu terlebih dahulu supplier formnya, kemudian cari events yang berada di properties, kemudian cari yang namanya load. Nah, habis itu klik 2 kali. Nah, setelah itu kita tuliskan tampil datanya. Nah, di sini adalah tampil data, yaitu sub.dgv.data source sama dengan sub tampil semua. Kemudian dan juga isi barangnya yaitu untuk menampilkan kode barang-barangnya karena dia memiliki relasi dengan barang form. Nah, kemudian setelah itu hampir sama seperti simpan BTN, maka ketika nama tersebut dihapus, maka data yang ada pada nama-nama tersebut maka dia akan hilang. Maka kita hanya panggil primary key-nya saja, yaitu sub.hapus nama text.text. Kemudian bersihkan tampil data, kemudian ke cmb.focus. Kemudian untuk
tombol menu sama seperti menu form, dia akan kembali ke menu form tersebut, tombol menu diklik, maka dia akan kembali ke menu form, yaitu memanggil menu formnya, kemudian saya kasih nama menu, kemudian menu.show dan juga decide. Nah, setelah itu untuk yang tombol terakhir yaitu adalah exit. Untuk exit sama seperti menu, yaitu dengan application dan exit, maka dia akan langsung keluar dari aplikasi tersebut. Kemudian untuk bagaimana sih cara kita memberikan warna pada tabel, pada baris-baris di tabel, yaitu misal saya membuat metode yang beri nama belang-belang. Di sini data grid view namanya DGV, for each data grid view row baris in DGV row urutannya, kemudian kolom in baris.cells, yaitu jika baris indeksnya dibagi 2 sama dengan 0, maka warnanya light gray. Kemudian jika tidak habis dibagi 0, maka warnanya white smoke. Kemudian saya akan memberikan contoh bagaimana pengaplikasiannya. Kemudian di sini kan tadi sudah dijelaskan, jika kita mengklik supplier, tombol konsumen, tombol barang, pengguna atau exit, kita akan menampilkan sesuatu. Contoh, kita mengklik tombol supplier, maka dia akan muncul supplier form. Kemudian untuk konsumen, maka dia akan memunculkan konsumen form. Kemudian untuk barang dia ada untuk barang dia akan menampilkan form barang. Kemudian untuk pengguna juga sama, yaitu akan menampilkan pengguna form. Kemudian untuk tombol exit, maka dia akan keluar sesuai apa yang di coding, maka dia akan langsung keluar. Lalu kemudian bagaimana cara untuk mengisi data pada supplier form. Nah, di sini kan karena kode barangnya masih kosong, karena kode pada barang belum ada diisi, maka diisi terlebih dahulu. Saya kasih nama. Kemudian setelah saya isi, nah di sini akan muncul kode barang yang tadi sudah diinputkan. Kemudian kita kasih nama, misal instan. Kemudian terdapat jumlahnya 12. Kemudian di time isi input tanggalnya. Kemudian misalnya kita klik simpan. Nah, ketika simpan, maka dia akan langsung muncul pada tabel data grid view-nya. Kemudian misalnya jika kita ingin menghapus hal tersebut, maka kita gunakan sel klik pada data grid view-nya. Kegunaannya yaitu ini, yaitu sel klik kegunaan
metode ini adalah yaitu untuk jika kita klik salah satu maka dia akan muncul langsung pada pengisian form suppliernya. Kemudian jika kita ingin menghapus maka kita klik hapus. Nah, maka dia akan langsung terhapus pada database ataupun data tabel data pada tabel suppliernya. Jadi seperti itu penjelasan tentang bagaimana membuat menu form dan juga supplier form. Kemudian untuk tombol menu maka akan kembali ke menu. Kemudian untuk exit maka dia akan exit. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Maula dari kelompok kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang barang dan konsumen. Pertama, barang. Ini adalah kode program untuk barang dengan nama class barang. Pada bagian ini terprogram untuk menyimpan dengan perintah query insert into barang values. Kemudian jika proses tambah gagal, maka ini adalah programnya. Dan untuk menghapus perintah untuk menghapus barang begini. Kemudian untuk menampilkan semua data dengan perintah select from barang. Dan tampilannya masukkan username, login, sebagai data berhasil. Kemudian untuk menghapusnya kembali ke menu. Pada bagian konsumen, nama barang, masukkan nama barang yang diinginkan, misal jumlah 2, tanggal 6 Januari, simpan, tambah data berhasil. Kemudian untuk jumlah, di sini bisa memilih tanggalnya, terserah sesuai, misal 5 Januari. Kalau mau menghapus data, misal data ini dihapus, klik data berhasil, kembali ke menu, exit. Kemudian untuk program bagian konsumen dengan nama class konsumen. Kemudian ini variabelnya, ini program untuk